Assalamualaikum Bang Novel Baswedan. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Iksan. Wah, apa kabar? Sehat Bang? Bagaimana Sehat, pagi hari ini? Wah, Masya Allah. Pagi yang cerah. Wah, cerah ya hari Kamis nih. Banyak yang puasa Yaumil Bid. Katanya ini paket combo. Dapat puasa sunnah, dapat puasa tengah bulan juga. Begitu ya. Benar. Masya Allah. Ya, minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Bang Novel diawali dengan kisah Ramadan nih. Tapi dari perkembangan akhir Ramadan ini ada seorang tokoh yang menjadi sorotan bakal calon presiden kedua ya. Yang pertama kan sudah ada 3 koalisi mencalonkan Bang Anies Baswedan. Ini ada lagi Ganjar Pranowo. Nah, tiba saatnya lah kami ingin mendengar langsung dari seorang yang terlibat dalam pembuktian tentang Ganjar, juga kalimat-kalimat dari seorang Setia Novanto dan Nasaruddin yang demikian jelas dalam persidangan menyebutkan keterlibatan yang satu ini. Nah, mungkin dari Mas Novel ini kita akan dengar langsung apa yang sebenarnya terjadi dalam kisah IKTP yang tokoh utamanya juga menghilang di Amerika. Wah, entah kemana itu ya. Silakan Bang Novel Baswedan. Baik, terima kasih Bang Iksan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada beberapa hal yang di berita pun itu judulnya nggak pas menurut saya. Karena di detik tadi yang dibacakan oleh Bang Iksan dikatakan tidak ada bukti. Saya kira nggak pas itu kalau tidak ada bukti. Buktinya ada, tapi belum memenuhi standar pembuktian. Itu hal yang berbeda. Dalam melihat suatu kejadian, kita harus bisa pisahkan antara peristiwa, fakta peristiwa, dan fakta pembuktian. Tentunya kita juga bisa memberikan analogi nih. Saya berikan analogi untuk kita bisa memahami. Silakan. Kita mungkin pernah mendengar cerita soal Khalifah Ali bin Abi Thalib yang kehilangan baju besinya, Yahudi, dicuri oleh orang Yahudi. Pada saat suatu hari Ali bin Abi Thalib beliau melihat ada baju besinya di suatu rumahnya orang, dan kemudian didatangi. Terus kemudian dibilang ini punya saya. Tapi orang Yahudi bilang ini, saya lupa namanya yang disebut dalam satu cerita itu, disampaikan bahwa ini baju ini punya saya karena ada di rumah saya. Ini punya saya, dia bilang gitu. Kemudian dibawa ke pengadilan. Di pengadilan kemudian hakim mengatakan silakan Ali bin Thalib menghadirkan bukti bahwa ini punya Anda. Tapi ternyata satu-satunya saksi adalah anaknya beliau. Sehingga hakim mengatakan bahwa keterangan saksi dari anak tidak bisa diterima sebagai suatu keterangan saksi. Walaupun tentunya bukan bicara dipercaya atau tidak dipercaya. Kan kita juga melihat dari beberapa perspektif nih. Kalau dari perspektif pembuktian jelas dalam cerita itu kemudian hakim memenangkan kepada orang Yahudi itu. Surayah kalau nggak salah. Karena dan kemudian dikatakan seolah-olah yang memiliki baju besi itu adalah orang Yahudi tersebut karena dia klaim dan tidak bisa dibuktikan sebaliknya. Tapi pertanyaannya kalau kita melihat dari fakta peristiwa, apakah kemudian kita mau katakan bahwa yang benar adalah itu bajunya milik orang Yahudi dan bukan punya Ali bin Abi Thalib? Apakah beliau berbohong? Pastinya tidak. Nah, ini yang kemudian kita melihat dari suatu fenomena. Begitu juga kalau kita melihat contohnya ketika orang menuduh seseorang berzina. Ketika menuduh berzina, dia harus bisa menghadirkan 4 saksi yang bisa melihat langsung dengan mata kepala sendiri. Dan ini untuk standar bisa digunakan hukum, penegakan hukum. Nah, jadi pertanyaannya, ketika ada satu orang saksi melihat ada suatu perbuatan, terus kemudian dia tidak bisa menghadirkan saksi, pertanyaannya adalah, apakah peristiwa itu tidak ada? Kan jadi pertanyaannya itu. Iya, betul. Karena Setia Novanto, Nasaruddin bilang ada gitu. Ya, terkait dengan hal ini memang ada satu saksi yang sudah diperiksa waktu itu dan mengatakan yang bersangkutan memberikan sejumlah uang. Dan itu keterangan disampaikan di persidangan juga. Dan ada beberapa saksi lain yang mengatakan bahwa dia pernah mendengar cerita
atau diceritai oleh orang lain yang orang itu melihat atau mengalami atau yang memberikan uang tersebut. Dalam standar pembuktian tentunya ada suatu kaidah untuk menentukan suatu perbuatan itu bisa dibawa ke peradilan. Makanya ketika saya menyampaikan dalam podcast atau dalam satu bincang-bincang di podcast, saya mengatakan kalau kemudian kita menghukumi bahwa itu suatu peristiwa yang bisa dihukumi, harus ditegakkan hukum, maka itu tidak memenuhi syarat untuk standar pembuktian. Ini yang mesti harus dilihat. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa dia menerima. Tidak bisa. Karena apa? Standar pembuktiannya tidak memenuhi itu. Kalau kemudian ada pihak yang kemudian meyakini tentang suatu yang diceritakan oleh orang tadi yang salah satunya mungkin kalau Nazarudin memang dia tidak melihat langsung ya. Dan ada lagi saksi yang lain. Saya tentunya tidak pada kapasitas untuk membicarakan pembuktian ini di forum publik ya. Tapi pada dasarnya kalau kita melihat dari faktor itu, ya kita bisa berbeda. Ada yang, saya percaya dengan keterangannya dia, dan lain-lain. Yang jelas peristiwa itu ada apa tidak. Kalau bicara kepastian, itu harus ada proses hukum dan penegakan hukum. Tapi kalau kita tidak bisa membuktikan, kita jangan mengatakan iya. Itu yang harus kita lihat. Walaupun tentunya dalam perspektif peristiwa tadi, tentunya kita bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Bahwa memang saya percaya bahwa itu ada. Tentunya kalau bicara diri saya yakin apa tidak, saya bisa bersikap apa sebenarnya yang terjadi, tapi baru kepada keyakinan saya pribadi dan tentunya tidak baik kalau saya menyampaikan di forum publik. Dan kalau bicara tadi, kalau buktinya ada jelas kuat, tentunya kewajiban penyidik adalah membawa itu ke persidangan, ke peradilan untuk dituntut dan dilakukan proses hukum. Sehingga ketika saya mengatakan itu tidak bisa, ya karena memang secara standar pembuktian tidak bisa, dan memang itulah kenapa waktu itu tidak dilakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan. Jadi saya pikir itu agar tidak salah paham. Jadi saya ulangi lagi yang poin pentingnya, kita mesti bisa membedakan antara fakta peristiwa dan fakta hukum pembuktian. Ini penting saya katakan. Kenapa waktu itu saya katakan hal seperti ini ke forum publik, dalam hal ini dalam podcast? Karena sedang banyak perdebatan orang memfitnah atau menuduh suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan. Saya yakin sekali karena saya meneliti kasus itu. Siapa itu? Yaitu Anies Baswedan. Dia dituduh seolah-olah terlibat atau terkait dengan kasus Formula E gitu contohnya. Padahal saya tahu persis bahwa itu kasus yang mengada-ngada gitu. Bahkan saya meyakini bahwa itu adalah suatu upaya kriminalisasi. Sampai hari ini. Bahkan ketika suatu peristiwa yang diyakini peristiwanya itu ada, tapi standar pembuktiannya belum cukup, itu saja tidak boleh. Apalagi suatu peristiwa yang mengada-ngada dan diyakini suatu kriminalisasi. Lalu mau digoreng-goreng. Nah, ini saya mau bandingkan itu harusnya. Membandingkan dengan suatu perbandingan yang sama. Dan kita harus berlaku adil dalam suatu penegakan hukum. Itu Bang Ihsan. Begitu. Penjelasan saya. Ya, luar biasa ya kasus dua-duanya pakai I, yang satu IKTP, yang satu I Formula. Tapi memang luar biasa, sudah hampir 18 kali persidangan atau penggelaran perkara ya. Kita lihat saja nanti akan terjadi macam gimana. Nah, satu lagi Bang Novel. Ini pekan depan tanggal 18 kalau nggak salah, setelah reses ini pemerintah akan memasukkan sebuah rancangan undang-undang perampokan aset, pengambilan aset atau ini undang-undang ini sudah 11 tahun ini didengung-dengungkan. Nah, sementara kan sekarang ini lagi pendaftaran caleg-caleg tuh macam-macam, dan beberapa track record dengan koruptor juga mendaftar gitu. Dan apakah rancangan undang-undang ini akan mengefektifkan masa depan atau memang ditunda-tunda karena ada kisah di balik ini? Apakah KPK yang akan menyorot lagi nanti ini, atau di kepolisian atau kejaksaan? Apa sebenarnya tujuan dari undang-undang perampasan aset ini, Bang, supaya orang-orang yang koruptor itu dimiskinkan? Silakan Bang Novel pencerahan. Silakan Bang Novel. Maaf, tadi saya keputus suara jadi saya nggak dengar. Oke. Maaf, saya mungkin kepotong tadi ya. Gini,
mengenai rancangan undang-undang perampasan aset, kita mestinya melihat dulu rancangannya itu seperti apa. Karena rancangan undang-undang perampasan aset idealnya itu memasukkan mengenai illicit enrichment. Illicit enrichment itu adalah kurang lebih begini. Ketika ada orang, terutama pejabat ya, atau penyelenggara negara, atau orang yang memegang akses kekuasaan publik, dan kemudian dia mempunyai peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar atau tidak sah. Itu dengan illicit enrichment bisa dirampas untuk negara. Jadi yang dihukum bukan orangnya tapi hartanya. Hartanya diambil langsung oleh negara tanpa proses pidana. Itu illicit enrichment tanpa terbalik gitu Bang. Pidaan terhadap yang bersangkutan. Bukan. Itu lain lagi ceritanya. Ini adalah mekanisme perampasan harta kekayaan yang dimiliki oleh orang yang meningkat hartanya tanpa atau tidak wajar. Tidak wajar, tidak ada underlayer-nya lah gitu pembuktiannya. Kalau rancangan undang-undang perampasan aset ini berisi illicit enrichment, itu bagus. Itu suatu kemajuan. Tapi pertanyaannya, apakah rancangan undang-undang itu berisi hal seperti itu? Atau hanya mengatur mengenai mekanisme perampasan aset terkait dengan hasil putusan pengadilan? Atau terkait dengan yang berhubungan dengan hak atau haknya milik negara? Saya nggak tahu mana yang lebih yang ada dalam RUU tersebut ya. Memang saya kemarin sempat membaca beberapa, sepertinya ada, tapi idealnya memang itu harus ditegakkan, harus dimasukkan dalam undang-undang Indonesia. Kenapa saya katakan itu harus dimasukkan dalam undang-undang di Indonesia? Tadi yang dikatakan oleh Bang Ihsan bahwa ini sebenarnya isu lama. Jadi illicit enrichment ini dinyatakan dalam suatu konvensi UNCIC. Dan konvensi tersebut Indonesia masuk dalam negara peserta. Dan di tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut. Yang dengan diratifikasi tersebut, mestinya Indonesia berkewajiban untuk memasukkan dalam perundang-undangan di Indonesia. Nah, ini yang sampai sekarang nggak terjadi. Artinya sudah 16 tahun yang lalu. Padahal kalau mau dalam Omnibus Law kemarin bisa kalau mau ya. Ya, saya tentunya nggak mau baca detail. Oke, lanjut Bang. Tapi ini mestinya kalau dilihat sebagai suatu kemajuan, mestinya memasukkan di poin itu. Apalagi fenomena atau fakta-fakta mengenai harta-harta pejabat-pejabat atau penyelenggara negara yang sangat luar biasa, apalagi belakangan ini banyak dibahas oleh publik. Ini sedang terjadi, sehingga perangkat undang-undang itu sangat diperlukan untuk bisa menegakkan hukum dengan cara yang proper dan yang objektif. Saya kira seperti itu yang mesti harus dilihat dari RUU perampasan aset. Masya Allah, mudah-mudahan saja kita lihat nanti nih pertengahan bulan akan apa yang isinya dan akankah bisa menjadi pembahasan publik. Tentu banyak masukan-masukan harusnya dari berbagai stakeholder, bukan begitu Bang? Betul. Yang poin penting tadi, jangan sampai kemudian rancangan undang-undang perampasan aset ini disahkan, tapi poin mengenai illicit enrichment dihilangkan. Jadi itu berdasarkan putusan nanti. Jadi yang penting dalam perampasan aset justru malah tidak ada dalam undang-undang tersebut. Itu yang perlu kita kita pantau lah, kita perhatikan mengenai hal tersebut. Masya Allah. Sekarang kita ingin bincang dengan keadaan musibah yang pernah dialami oleh Bang Novel ini. Ketika mata Bang Novel itu ba'da subuh terkena air keras. Yang cerita sandiwara pengadilannya kita sudah dengar bersama lah. Tapi saya akan fokus bagaimana keadaan mata Bang Novel sekarang. Saya dengar Bang Novel ini ada jalan-jalan juga nih ke sebuah negara di Asia Tengah yang mungkin banyak pendengar ndak begitu tahu. Mungkin bisa diceritakan Bang Novel sekian persen matanya yang sekarang mudah-mudahan lebih baik lagi. Silakan Bang Novel. Alhamdulillah memang di bulan Oktober tahun lalu saya ikhtiar pengobatan ke India.
India, Bang. Saya dalam proses panjang, kemudian saya mendapatkan referensi seorang dokter ahli untuk bisa melakukan operasi stem cell untuk kornea. Namanya operasi saya lupa namanya. Operasi stem cell ini kemudian caranya adalah mengambil dari kornea saudara kandung saya, kemudian dicacah dan ditempatkan di kornea saya untuk bisa diserap dan membuat kornea saya kemudian meregenerasi sendiri, memperbaiki kornea yang rusak. Dan kakak saya atau saudara saya yang mendonorkan sebagian korneanya itu tidak merusak korneanya yang bersangkutan. Bahkan bagian yang dipotong tersebut dalam 1 bulan alhamdulillah sudah tumbuh kembali untuk bisa normal kembali seperti kornea sebelum dipotong. Dan alhamdulillah dengan operasi tersebut secara bertahap penglihatan sudah jauh lebih baik. Terutama yang kanan ya, kalau yang kiri sama sekali tidak ada. 100% masih. Sudah berapa persen kira-kira? Apakah bisa berfungsi 100% lagi yang sebelah kanan atau gimana, Bang? Ya, maaf tadi kepotong tiba-tiba putus tadi. Maaf ya, sama-sama. Jadi gini, penglihatan saya sekarang setelah operasi secara bertahap sudah menjadi jauh lebih baik. Saya yakin dengan posisi sekarang saya bisa mengemudi, saya bisa membaca dengan kacamata baca. Masya Allah. Jadi kurang lebih penglihatan saya sudah 80% kembali seperti normal penglihatan saya dengan segala problematikanya. Saya pikir ini jauh lebih bagus dan tidak pernah saya duga bahwa kondisi tersebut akan bisa semaju inilah penglihatan saya. Kan sudah cukup lama di Singapura, di Indonesia, di berbagai rumah sakit ya. Dan saya sebetulnya telah berupaya sampai ke Eropa. Saya ke Jerman, saya ke Belanda, bertemu dengan dokter-dokter terbaik di sana untuk bisa mendapatkan ikhtiar pengobatan terbaik. Tapi qadarullah saya malah dapat di India. Dan di sana Bang Ihsan, stem cell ini mahal loh, orang bilang. Tapi apa tuh India yang obatnya paling murah di dunia gitu? Di rumah sakit mana Bang Novel di India ini? Ini bagaimana cerita India? Dan saya 3 tahun nih Bang di sekolah di sana, tapi sederhanaan yang luar biasa kami lihat di sana di tengah orang-orang yang smartnya luar biasa. Silakan. Ya, saya dokternya itu berpraktek di rumah sakit Amal. Amal, maksudnya rumah sakit charity sosial? Charity Hospital ya. Jadi Charity Hospital ini karena memang dia berpraktek di sana dan dokter ini adalah penemu metode pengobatan tadi dan yang bersangkutan adalah yang paling banyak mempraktekkan untuk operasi tersebut. Masya Allah. Tapi memang dokter tersebut dengan kehandalannya yang bersangkutan justru malah membaktikan seluruh waktu prakteknya di rumah sakit Amal. Ini yang luar biasa. Dan tentunya biayanya sangat murah. Masya Allah. Obatnya juga sangat murah. Kehandalan dokternya saya sangat akui luar biasa. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya bisa mendapatkan suatu pengobatan yang bagus lah. Dan saya juga mengapresiasi luar biasa karena ternyata rumah sakit di India, walaupun kalau kita jalan-jalan ke kota banyak kesemrawutan gitu ya di kota-kota di India, tapi kalau di rumah sakitnya luar biasa tertib dan integritasnya luar biasa. Makanya saya juga heran ketika ternyata di India ada pola-pola pengobatan di rumah sakitnya yang sangat tertib dan bagus lah. Boleh tahu nama rumah sakitnya, Bang? Nama rumah sakitnya Rumah Sakit Amal Dr. Stroff. Jadi Hospital Dr. Stroff. Dr. Stroff, Masya Allah. Dan ini di kota Mumbai atau Delhi, Bang? Delhi. Di Delhi. Jahe. Ya, mudah-mudahan pulang dari sana ndak goyang-goyang palanya. Negeri yang unik yang katanya pekan ini akan menjadi negeri paling banyak rakyatnya di seluruh dunia. 1,4 miliar ya, 200 miliar itu muslim di sana. Cuman ya begitulah terpecah belah ya. Mas Novel saya bingung nih manggil Bang atau Mas ya kita. Abang aja lah lebih asik ya. Apa yang
yang Bang Novel ingin sampaikan buat pendengar Radio Silaturahim pagi ini ada di 29 negara yang dengar kita ini. Tapi yang di mobil, di rumah, di kebun, neng-teng radio di mana-mana banyak yang dengar kita. Apa pesan seorang Bang Novel di tengah bencana negeri kita ini dengan korupsi dan juga berbagai kisah lain yang susah disebutkan satu persatu? Silakan. Ya, memang begini, saya sendiri melihat korupsi di Indonesia yang luar biasa. Tentu kalau kita menggunakan akal sendiri, kita akan berpikir bahwa ini sudah kita putus asa dengan situasi. Tapi di sinilah tantangannya. Kita tentunya sebagai orang yang beriman dan tentunya kita orang-orang yang betul-betul punya kemauan untuk ada perbaikan. Maka kita tetap harus membangun semangat. Membangun kepedulian dan terus mau berbuat. Dan tentunya suatu amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah suatu amal yang besar sekali atau sangat besar keutamaannya. Jadi saya pikir di segala peluang, segala kesempatan yang kita punya, mari kita selalu peduli dan mau amar ma'ruf nahi mungkar, dan semoga ikhtiar kita ini kemudian bisa menjadi keuntungan untuk diri kita sendiri, karena kita beramal baik akan kembali kepada diri kita. Dan tentu kita harus percaya bahwa pasti akan ada perubahan untuk kebaikan. Dan kalau kita kemudian tidak turut dalam suatu aksi atau kontribusi untuk berbuat kebaikan, kita sendiri yang rugi. Tapi kalau kita terus mau peduli dan mau berbuat dalam kebaikan, kita sudah diuntungkan karena kita akan mendapatkan kebaikan juga yang Allah akan berikan kepada kita. Dan tentu segala resiko yang akan timbul dengan kita beramar ma'ruf nahi mungkar tidaklah mungkin selain dari yang Allah tetapkan. Jadi saya pikir dengan begitu kita terus harus semangat dan percaya diri untuk mau berbuat. Itu Bang Ihsan. Itu syukran kasih terima. Ini ada langsung ada 45 penanya ini Bang. Boleh minta informasi tentang Rumah Sakit Amal Dr. Strap. Nanti yang menanya boleh saya kirim ke atau berikan nomor Bang Novel yang buat mereka ingin lebih tahu. Izin ya Bang Novel, kami akan beritahu Novel telepon Bang Novel gitu ya. Mudah-mudahan banyak pencerahan dan ya seperti banyak orang India ngapain ke sana gitu. Tapi subhanallah, ini sebuah cerita lain dari perjalanan di mana orang-orang smart banyak di sana. Terima kasih Bang Novel Baswedan pagi hari ini telah menemani pendengar di seluruh jagat raya pendengar Rasil. Mudah-mudahan pekan-pekan depan bisa juga kita bincang lagi Bang Novel ya. Boleh, siap. Thank you. Terima kasih Bang Novel Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.